Mohon maaf daan saya sebutkan semuanya, tapi walaupun daan saya sebutkan, insyaallah kita semua yang hadir ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya batasi ceramah saya sampai jam 3 kurang 10 menit. Mana jamnya? Dan jam ke masjid itu ya. Yo, di belakang mimbar yo jamnya ya. Sami dengan jam saya, betul berarti. Kalau jam 3 kurang 10 menit saya laka, karena asarnya jam 2.52 asar. Tidak boleh kita melanggar sholat. Karena kita lagi ceramah tentang sholat. Dia kalau baliknya saya panah lentar. Acaranya jam 1 mulai mestinya. Cuman karena hujan, betunggu dengan Bapak Ibu. Saya nunggu di situ dari sebelum zuhur saya dah di situ. Itulah ceramah yang paling lama saya nunggu orang. Biasanya orang nunggu saya, itu saya nunggu orang. Aning balak saya. Udah gaya rupanya acaranya banyak lagi. Ya Allah, ibu-ibu nyanyi lagi. Kata saya tadi harusnya tambahin lagi lagunya. Biar saya ceramahnya makin bantar. Saya cuman heran, kenapa Ustadz Hatoli heran? Tadi katanya dalam rangka peringatan Isra Mi'raj. La ilaha illallah. Wah, saya tinggal 4 hari masih Isra Mi'raj. Jadi judulnya harusnya nyambut bulan puasa, kan gak ya? Jadi apa yang nak kita bahas tuh Isra Mi'raj? Kan nyambut puasa. Nyambut puasa aja lah yang dah di depan mata itu ya. Isra Mi'raj nanti undang saya sekali lagi. Mau ke? Mau, indah-indah ke? Indah udah, ndak apa-apa itu bahaya tempat lain undang saya. Kita cerita nyambut puasa aja. Ndak banyak yang nak saya sampaikan pokoknya. 4 IG aja. Persiapan nak nyambut puasa. Ibu-ibu tadi nyuruh saya diri. Saya mohon maaf Pak, Bu. Izin saya duduk karena kaki saya dah kekapaan. Itu dah titik ke 45 saya ceramah. Masih ada sekitar, pokoknya sampai hari magang puasa lah jadwal saya penuh. Karena undang. Ini adalah resiko jadi ustadz terkenal. Perasaan saya aja. Sampai saya sakit. Panitia sian yang pengertian. Diundangnya ceramah. Begitu saya sakit, satu pun tidak ada yang peduli. Masih jak bini di rumah yang peduli. Jadi ibu harus tahu saya dah ada bininya. Mudah-mudahan si An yang kecewa. Kalau dah sakit saya, oh ya Allah, baru luar biasa perhatian bini di rumah. Sakit kakinya bang, sakit picikan. Sakit palanya bang, sakit picikan. Mau adik buatkan teh manis, mau buatkan. Makanya saya sayanginya dengan bini saya. Kalau belum mati dia, belum nak saya kuburkan. Sayang bu. Jadi saya izin ceramahnya duduk. Sengaja saya belum masuk ke judul, saya belum masuk ke materi ceramah karena harus konsentrasi dulu jamaahnya baru saya masuk. Dah siap ke dengarkan ceramah saya? Bapak-bapak dah siap? Dah ke? Udah ke bu? Karena udah kita tutuplah ceramah itu. 4 IG aja, dan nyampai sebelah tangan. 4 IG aja poinnya. Pertama, ketika kita nak nyambut puasa, hendaklah kita sambut dengan penuh sukacita. Suke, saluk nak jumpa bulan puasa. Ibu saluk keadaan nak jumpa puasa? Bapak-bapak saluk? La ilaha. Suara mana suara? Bapak saluk keadaan nak jumpa puasa? Dia ialah orang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 2 bulan sebelum datang puasa dah berdoa dia. Apa doanya? Tahu ke apal ke doanya? 2 bulan sebelum puasa datang Nabi dah berdoa. Nabi berdoa.
Nabi berdoa. Awak kayaknya payah lagu. 2 bulan sebelum puasa Nabi berdoa. Nabi berdoa. Ni doanya. 2 bulan sebelum puasa Nabi berdoa. Ni doa. Hafal ke dan? Allahumma barik lana fima razaqtana salah. Ini doa makan. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, kata Nabi, berkahi umurku pada bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan umurku pada bulan suci Ramadan. Itu Nabi Pak selalu nak jumpa puasa. Apakah Nabi nak jumpa puasa nak masuk surga? Nabi dah dijamin masuk surga, nak ngapain lagi? Apakah Nabi selalu nak jumpa puasa minta ampunkan dosanya? Nabi nak punya dosa, beliau maksum, terpelihara dari dosa. Sedangkan yang tak ada dosanya selalu nak jumpa dengan puasa. Lain dengan kita. Bu, ibu. Ibu ya ada kesian dosanya? Ada ke banyak? Banyak ke banyak ian? Banyak ian ke luar biasa banyaknya? Dengan siapa biasanya malah dosa? Tak usah dijawab, Bu, dah tahu saya. Pasti banyak mulah dosa dengan laki. Betul? Betul ke, Pak? Betul ke, Pak? Kurang bini banyak buat dosa dengan laki, betul ke? Takut dia nak jawabnya. Dia kan nak rabus baliknya kalau bapak. Ibu-ibu palinglah mulah dosa tiap hari rupanya dengan laki. Ngerepek segian mau. Jangankan nak pagi BKMT, nak pagi ke pasar, pagi ngaji pun ngerepek dolok dengan laki. Bang, aku tuh nak pagi pengajian BKMT hari Minggu, kalau menuju hari angkat jemurannya. Bu, ibu tahu kan awak kan, Bu? Saya tersinggung gaya, Bu. Awak punya kuntilanak. Mohon maaf. Kadang ibu-ibu laki takaan nyanyak-nyanyak tidur baru nak terkalap, dibangunkan pakai kajutik. Bang, bangun bang, lihat ajam ini dah jam berapa? Orang takaan tidur disuruh melihati ajam. Kaulah yang tercalang melihatinya. Tapi ibu dosa dengan laki, dosa kacik, bukan dosa besar. Karena ibu hadir ke majelis ilmu, kata Nabi, orang yang hadir di majelis ilmu, dosa-dosanya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, Bapak ada kesian dosanya? Dosa dengan siapa biasanya? Ya sami kita. Dosa suka mulai bini. Bapak ada dosa, ibu ada dosa. Itu yang ceramah ada kesian dosanya? Tahu dari mana? Penceramah ya ke Pak, Bu, paling banyak dosanya. Paling banyak dosanya. Man kasaro kalamuhu, siapa yang paling banyak ngomongnya, kasaro khotouhu, dia yang paling banyak salahnya. Siapa yang paling banyak salahnya, dia yang paling banyak dosanya. Siapa yang paling banyak dosanya, neraka lebih layak baginya. Dari sekian ramai hari itu yang hadir, siapalah yang paling layak masuk neraka? Ustaz lah ya ini. Tahu gitu dan pagi tadi. Ini namanya itu ceramah senjata makan tuan. Banyak dosa saya, tapi saya juga datang ke sini, saya ingin juga dosa saya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi yang udah dijamin masuk surga, dah dijamin dosanya diampuni, selalu nak jumpa bulan puasa. Nah, kita tuh ada ke jaminan ampun kita tuh, Pak? Ada ke? Ibu-ibu ada ke dijamin masuk surga? Enggak ada. Sedangkan yang dah ada jaminan, Nabi yang dah dijamin masuk surga selalu nak jumpa dengan puasa. Apa lagi kita?
Nah, jadi gimana Bu? Selalu keadaan nak jumpa puasa? Selalu. Itulah yang pertama yang harus kita lakukan, gembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Makanya ketika datang bulan puasa, kita ucapkan marhaban. Nah, adakah yang tahu arti marhaban? Yang tahu saya beri 100.000. Jom. Nah, coba apa arti marhaban? Apa ya? Selamat datang? Iya, salah. Apa ya arti marhaban? Masih ada ya? Arti marhaban, marhaban. Jom. Ada yang tahu arti marhaban? Apa ya? Selamat menyambut bulan Ramadan. Betul. Betul salah. Siapa yang tahu arti marhaban? Bukan lagi tulisan di mana-mana, caleg-caleg pun banyak marhaban ya Ramadan. Saya yakin yang nulis tidak tahu artinya. Balihonya sagian pasar, uang hidungnya aja macam terowongan Mina. Apa arti marhaban? Dan tahu? Dan tahu Pak Haji Hairi tahu? Oh, enggak. Dek, kau tangdakan inyan cuma situ. Dia nak masuk TV, masuk YouTube ya. Biar palaknya aja dan api-api. Tahu ke arti marhaban? Ngerti keadaan aku ngomong tuh. Sanyam dia ngomongnya tunggul ke. Dah, saya jelaskan marhaban kalau enggak tahu. Nih, dengarkan sampai tahu nanti ada kuisnya. Marhaban diambil dari kata rohaba. Rohaba artinya tanah yang lapang. Marhaban ya Ramadan, hati kami lapang nyambut datangnya bulan Ramadan. Kenapa? Karena daan semuanya orang suka datang bulan puasa. Betul? Bapak-bapak biasanya ya. Aduh, kata dia datang lagi bulan puasa. Bisa tu nak merokok siang. Anak dah ya. Masuk kategori daan suka puasa datang. Ibu-ibu kaya juga yang jualan nasi, yang jualan makanan siang. Aduh, datang lagi bulan puasa dan bisa nak jualan siang. Siang dapat untung kalau siang tu. Kalau dah bangun lagi tengah malam, bangunkan ayahmu payah dia nak bangun dia. Dah ya daan suka rati datang bulan puasa. Makanya kita harus suka orang yang gembira, orang yang senang, orang yang bahagia, orang yang lapang hatinya nyambut puasa. Apa kata Nabi? Allah haramkan jasadnya disentuh api neraka. Jadi suka keadaan puasa datang? Bapak suka? Maka insya Allah diharamkan jasadnya disentuh api neraka. Tapi bukan berarti suka tolen lalu daan puasa. Kau suka puasa dong? Oh sukanya, ku pasang marcu. Puasa keadaan kau. Dan puasa. Lihatlah nanti begitu puasa datang macam-macam kelakuan orang kan. Ada yang rajin puasa tapi daan sembahyang. Ada ke di dusun apa itu namanya itu dusun Barabas ke? Kampung Baru 1. Orang di Kampung Baru 1 situ ada ke yang rajin puasa tapi daan sembahyang. Tang ramai yang nyaut. Atau sebaliknya, ada yang rajin sembahyang tapi daan puasa, ada juga. Mana yang bagus? Rajin puasa daan sembahyang atau rajin sembahyang daan puasa? Sian yang bagus. Yang paling bagus dua-duanya, sembahyang dan puasa. Tapi Ustaz, mun ada orang galak rajin puasa tapi daan sembahyang gimana? Diterima ke puasanya? Diterima enggak, Bu? Orang puasa dan sembahyang diterima enggak puasanya? Terima kenaan? Kata siapa? Tahu-tahu ni, ndoan. Jangan sampai ibu, bapak, adik, kawan rajin puasa lah tapi daan sembahyang lalu dikatakan percuma kau puasa daan sembahyang dan kena terima puasa. Tak nak ngomong gini. Orang yang rajin puasa daan sembahyang Allah terima puasanya. Orang yang rajin sedekah daan sembahyang Allah terima sedekahnya. Orang yang rajin nolong orang daan sembahyang Allah terima kebaikannya. Allah terima.
Ada pahalanya, ada pahalanya. Tapi dia tidak solat Pak Ustaz. Memang tidak solat. Di akhirat ada pahalanya. Cuma dia tidak bisa masuk surga. Karena as-salatu miftahul jannah. Solat ia kuncinya surga. Gimana kau nak masuk surga kalau kuncinya si an? Pahala puasa mudah ada di dalam surga. Pahala sedekah mudah ada dalam surga. Pahala kau nulung orang dah ada dalam surga. Cuma gara-gara kau daan sembahyang, kau daan bisa masuk surga. Ha, tercadinglah kau dapat lawang. Cading nak diri dapat lawang surga, ndak masuk-masuk. Tak masuk kau long, aku daan berkunci nak masuk. Makanya waktu di dunia sembahyang supaya bisa masuk surga. Kalau sebaliknya gimana Pak Ustaz? Sembahyang tolen, tapi ndak puasa, ndak sedekah, ndak nulung orang. Dia nanti masuk surga. Tapi dalam surga si an fasilitas. Dan dapat makan, dan dapat minum, dan dapat bidadari. Nah, inilah dia meranah nang terconom seorang. Tahu ke arti terconom? Dan tahu bukan rangsa ambas berarti. Paling Pak Aryadi yang tidak tahu dia terconom. Terconom tu termenung Pak. Dia kan orang Jawa soalnya. Nah, jadi ibu bapak, kalau ada orang rajin puasa dan sembahyang, tetap ada pahalanya. Allah baik, Allah maha adil, Allah barik. Cuma nanti dia tidak bisa masuk surga. Lalu kata guru saya, nih kata guru saya nih bu, ibu, bapak. Senak balik, tak pernah ngerti. Orang yang rajin puasa tapi tidak sembahyang, kata guru saya, iye macam orang bebaju tapi daan bercelana. Dah bagus dah mau bebaju. Tapi kan lebih bagus kalau tambahi agak bercelana, ibu. Terbayang dah ibu ada orang pakai dasi, pakai jas, pakai songkok tapi daan bercelana. Naik ojek. Nampak lato-lato teng-teng. Dah, itu yang pertama. Yang pertama ya, buruk yang pertama. Dah habis ke waktunya? Ibu-ibu yang di ujung kedengaran ke, Bu? Kedengaran, Ibu? Kedengaran betul? Ah, ini ceramah gimana itu ceritanya? Ibu-ibu yang di depan nih uan semuanya. Biasa saya ceramah yang di depannya yang cantik-cantik ya. Itu nih uan taruh di depan. Rusak pemandangan. Pongah ya Wan, sana sampai hati Wan. Soalnya dah siang tuh ngantuk kita kan, mudah dipolah tawa kalau ibu tidur kayak ya. Yang nak tawa aja, usah nak ditahan-tahan nih. Itu ada orang tawa pakai tahan nih. Kayak tahan nih tawa keluar dari bawah. Tapi hemat-hematlah aja tawa ibu Dah yang pertama kita harus apa Bu? Yang pertama Bu? Kita harus gembira, harus senang, harus bahagia, harus lapang hati kita nyambut datangnya bulan suci Ramadan. Bukan cuma suka, tapi harus nanti beribadah di dalamnya. Jelas Bu? Jelas Pak? Nah, karena dah jelas, mari kita tutup ceramah itu. Ya udah jelas, apa lagi nak dijelaskan? Oh baru satu, yang satu jelas sih, 3 masih. Oh, memanglah ibu ya pengingat kiai. Makanya bapak mau nak berjanji dengan bini hati-hati Pak. Kalau nak berjanji sana pakai WA, di screenshotnya Pak. Mun kita kan daan panoh memori kita hapus, ini daan di screenshotnya lah. Abang sudah dolok ngomong dia bilewenya lakinya, yo, tunjukkan. Nah, ini bidaan bisa berkutik kita. Yang kedua, ketika nak datang bulan puasa, ketika nak nyambut bulan puasa Bu, yang kedua yang harus kita lakukan adalah bertobat. Apa Bu? Apa Pak yang kedua? Bertobat. Kenapa harus bertobat Pak Ustadz? Ya Allah, bayangkan 11 bulan yang lalu. Bayangkan 11 bulan yang lalu. Dosa mati. Berapa banyak dah dosa mati itu melihat yang tak senonoh, yang haram, yang di HP, yang di TV, yang di YouTube, yang di Facebook, yang di Instagram, yang di beranda. Lewat ya Bapak, banyak artis rok pendek.
Mangki yang suka nontonnya ini Aki bos. Beliur-liur dia nonton. Dosa mati luar biasa ini Pak. Tobat kepada Allah. Dosa mulut, mohon maaf, selama 11 bulan coba bayangkan dosa mulut, berapa banyak dah orang yang kita omongkan. Ibu, berapa banyak dah dosa mulut orang kita omongkan, aibnya kita buka. Suka ke ibu ngomongkan orang? Nggak, yang suka ngomongkan orang di Kampung Baru satu tu aja bapak-bapak. Ibu-ibunya jarang ketinggalan. Sah nak ngomongkan orang apa bulan puasa angus pahala puasanya. Gimana gitu aku nak ceramah masih ceramah dah. Ayuhibu ahadukum ayyakulalah ma akhihi maitan, kata Allah. Sukakah kalian memakan bangkai saudara kalian yang sudah mati? Fakarihtumu, tentu kalian merasa jijik kepadanya. Tadi saya makan di rumahnya Pak Jumadi, ada daging ayam, ada telur ayam, ada hati ayam, ada bulu ayam. Bulunya di tanah, di luar. Saya makan, karena saya yakin ini bukan bangkai. Ibu, bapak, saya undang isuk makan di rumah saya, mau enggak? Saya motong sapi sekok, mau datang makannya? Tapi sapinya bangkai, mau? Makan bangkai sapi enggak mau, makan bangkai manusia tang mau. Apa makan bangkai manusia? Iyalah dia suka ngomongkan aib kekurangan orang lain sampai lupa dengan aib dan kekurangannya seorang. Bu, tobat. Tobat, Bu. Tobat. Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah minal. Bapak-bapak ge juga istighfar. Nanti di rumah ye, tengah malam bila perlu nangis istighfar mohon ampun kepada Allah. Astagfirullah. Tawa dia tu. Kalau sampai bisa istighfar nangis ya Pak, Masya Allah, ya paling bagus tengah malam. Karena suasana malam tu hening, kita sedih membayangkan dosa kita. Astagfirullah. Astagfirullah. Saking nyaringnya sampai terbangun bininya. Astagfirullah. Bang, abang apa tang nangis bang? Sedih aku deh. Ngapa tang sedih banyak dosaku deh. Dosa apa bang? Dosa bercinta. Kita kan doan bercinta lagi bang. Kita kan langsung nikah, bukan dengan kau. Sebelum kau ada 27. Apa? Camas. Tobat aja, tobat kepada Allah. Bagaimana cara tobat kepada Allah? Cara tobat kepada Allah kata Nabi, mami muslimin yuznibu zamban. Kalau kalian merasa punya dosa dengan Allah, yuznibu zamban summa yatatohar. Halo? Halo? Hai. Halo hai. Hai halo hai halo halo hai. Kalau kalian punya dosa kata Nabi summa yatatohar, mandi tobat. Mandi tobat Bu, Pak. Gimana mandi tobat Pak Ustaz? Sami macam mandi wajib. Mandi wajib gimana Pak Ustaz? La ilaha illallah. Anak dah 5 nanya gimana mandi wajib. Jadi selama itu kau mandi apa? Mandi gratis Pak Ustaz. Mandi wajib ya artinya basah seluruh badan. Mandi dolok yang basah Pak Ustaz, terserah. Kalau mandinya di WC, di kamar mandi, mungkin kaki dolok kita basahi. Tapi kalau mandinya di sungai, lumpuh. Mungkin palak dolok basah. Oh, kalau mandi tobat hilanglah dosa kita Pak Ustaz, hilang. Apalagi kalau mandinya ke tengah laut. Urang-urangnya hilang sekalian. Setelah mandi tobat, summa yusolli rakaataini, kemudian solat sunat taubat 2 rakaat. Usolli sunat taubat. Setelah ia perbanyak istighfar, lalu mohon ampun kepada Allah. Gaya cari taubat kepada Allah. Pak, Bapak.
Bapak yang berjualan mungkin ada yang curang dalam timbangan. Kemudian bapak-bapak yang pejabat yang kerja di kantor, mungkin ada yang ngambil yang bukan haknya. Mungkin ustadz juga nih yang banyak ngomong, ada hilap dalam omongannya. Semuanya kita taubat kepada Allah menjelang bulan suci Ramadan. Iya yang kedua. Dah kapak ke, Bu? Ibu dah kapak ke belum, Bu? Belum? Aku yang kapak. Sakit pinggang saya, Bu. Dan bisa saya diri depan ibu-ibu. Sakit kaki saya. Yang ketiga. Dan habis waktunya. Yang ketiga, Bu, yang harus kita lakukan sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Tadi yang pertama apa? Gembira. Yang kedua, tobat. Yang ketiga? Yang ketiga? Belum? Oh, belum ya? Yang ketiga, minta maaf dengan kawan. Yang kedua tadi dosa kepada Allah. Yang ketiga itu dosa dengan manusia. Kalau dosa kepada Allah, langsung tobat kepada Allah. Tapi dosa dengan manusia, belum Allah ampuni sebelum kita minta maaf dengan orang yang bersangkutan. Kita pasti punya salah dengan orang. Betul, Bu? Tapi agak kita yang bertetangga, ya Allah, mungkin tiap hari dan sempat nak lewat dari dosa dengan orang. Makanya ibu nanti balik dari situ langsung minta maaf. Pagi yang bisa di pagi rumahnya. Maklum, saya minta maaf, maklum bentar lagi nak puasa. Apa salahmu dengan saya? Dolok waktu maklum suatu hari nyamar baju sagian cantik. Kucuri. Oh, jadi kau dolok yang nyuri bajuku. Sampai lalah aku nyari. Iyalah maklum saya hilap, maafkan saya maklum. Kata si ibu itu, saya dah dengar ceramah Ustaz Hatoli, mendekati bulan puasa kita harus saling memaafkan. Ibu dah ku maafkan. Maklum daan marah bajunya saya curi. Daan. Betul daan marah. Daan. Ngapain daan marah maklum? Dolo aku pun nyuri juga di tempat yang. Jadi kita berdua pencuri lah kita. Minta maaf. Tapi sebenarnya minta maaf dan perlu nak disebutkan semuanya kesalahan kita. Kalau cerita hutang, pernah minjam duitnya, boleh disebutkan. Tapi ada hal-hal yang tak perlu disebutkan. Kalau kita sebutkan, bisa makin rusak urusannya. Misalkan Pak Jumadi, minta maaf dia dengan Pak Hairi. Pak Haji, saya minta maaf, kata Pak Jumadi. Apa salahmu, kata Pak Hairi. Malam minggu bini Pak Haji ku bawa. Apa Haji? Ini tak perlu disebutkan. Minta maaf aja. Yang bisa di pagi. Ustadz, rumahnya jauh. Terus nak main pun jalan sagian jahat. Alhamdulillah di kampung baru satu masih bagus jalannya. Luar biasa, hebat. Bagus jalannya, Sinyan saya bagus masih karena masih bisa dilewati. Mudah-mudahan bisa dilewati ayah buruk jahat. Masih bagus. Dan bisa kami nak main ke rumahnya Pak Ustadz. Rumahnya jauh. Karena ada HP, ada WA. Minta maaf dengan kawan. Saya coba lihatlah kalau malam pertama terawih, malam puasa pertama, beririk WA masuk ke HP. Sampai error HP saya. Cuman yang saya tidak suka, nih kadang-kadang ibu-ibu, bapak-bapak ada juga minta maafnya pakai puisi. Nggak usah pakai puisi, lebay alay. Apa kata dia? Ketika kaki tak bisa lagi melangkah, ketika tangan tak bisa lagi bersalaman, ketika mulut tak bisa lagi berucap. Saya balas, kau setrukenya. Ngomong tak bisa, salaman tak bisa, jalan tak bisa, berarti kau setruk. Nggak usahlah nak pakai puisi-puisi gitu. Langsung kenalkan diri. Assalamualaikum Ustaz Hatoli. Saya jamaah dari Masjid Hidayatullah, Kampung Baru 1, Monterado. Yang pernah Ustaz waktu ya ceramah, saya selaku panitia. Kalau ada kesalahan hilap saya waktu ya Ustaz ceramah, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Salam Jumadi dan keluarga. Misalnya gini baik. Misal. Nah, gaya dia usaha nak pakai puisi ketika mata tak bisa lagi melihat. Jadi kau buta. Minta maaf. Tinggal lagi 5 menit Yang terakhir.
Saya dah hampir 1 jam ceramah tuh, minum pun belum. Boleh ke saya minum dulu? Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah lewat yang satu ini. Makasih Pak Haji, jazakumullah. Oh, jarang-jarang saya diambilkan Pak Haji minum. Mudah-mudahan Pak Haji Hairi nanti di akhirat masuk surga tanpa hisab. Amin. Alhamdulillah. Makasih Pak Haji. Terakhir Ibu Bapak, yang harus kita siapkan sebelum datang bulan suci Ramadan adalah mempersiapkan ilmu tentang puasa. Sekarang nyari ilmu tentang puasa gampang. Ibu bapak tinggal buka www.youtube.com. Cari ceramah. Jangan sampai ada yang bertanya, Ustadz, kalau kita makan dan sengaja batal ke puasa kita? Usah lagi nak nanya yang gaya. Dah lewat yang bangsa gaya. La ilaha illallah. Ini Bu, dengarkan Bu. Kalau kita daan sengaja makan, daan batal puasanya. Misalkan Pak Haji Hairi puasa pertama belum terbiasa, jam 7 dia ke suyuk. Dilihatnya di suyuk ada nasi aruk sepinggan, dimakannya habis. Di samping nasi aruk ada 2 igi pisang goreng, dimakannya habis. Ada lagi air kopi segelas, diminumnya habis. Habis semeja, baru sadar dia, astagfirullah, aku puasa. Naan batal puasanya, lanjutkan. Tapi ya kelaluan juga ini. Habis 1 meja baru nak ingat. Tapi kalau batul-batul lupa, naan batal. Yang batal ya kalau pura-pura lupa. Mohon maaf, karena puasa itu ibadah yang paling gampang pura-pura. Pura-pura sembahyang ketahuan. Pura-pura sedekah apa yang nak diberikan. Pura-pura pagi haji kemana paginya. Tapi pura-pura puasa gampang. Tengah hari masuk kamar makan, bibir salap karing-karing, jalan lamahkan sikit, ada angin miring, tak lamanya kau apa sih? Bisa pura-pura puasa. Makanya tapi kalau betul-betul kita daan sengaja, daan batal, lanjutkan puasa. Yang batalnya pura-pura kita makan. Apa lagi yang batalkan puasa? Nah ini ibu-ibu, bapak-bapak hati-hati. Berhubungan suami istri di siang hari, siang daan boleh. Siang daan boleh. Malam? Malam ke hati biar nak berapa ronde. Laka buka puasa boleh ke Pak Ustadz? Usah juga. Masih hangas. Laka buka, laka terawih lah. Jam berapa ke laka terawih situ? Jam 9 sedang lah ya. Ronde 1. Teng. Happy kalau tawakannya. Macam ngerati. Ronde 1 jam 9. Kalau jam tak balas bangun. Ronde 2. Teng. Jam 3 sebelum nyaur. Ronde 3. Teng. 3 kali ronde, mandinya sekali aja. Bukan 3 kali ronde, 3 kali mandi. Sekali aja mandinya. Karena yang menyebabkan nak mandi, nak sembahyang subuh. Bukan nak nyaur. Jelas? Itu 3 ronde, 3 kali mandi. Merusyai. Dah, yang tak boleh cuma siang, malam boleh. Kata Allah surah Al-Baqarah ayat 187, "Uhilla lakum lailatas siyami ar-rafasu ila nisaikum." Dihalalkan pada malam bulan Ramadan kalian berhubungan suami istri. Dihalalkan malam. Bahkan gayanya pun terserah. Ya, di ayatnya. Nih ayatnya nih saya sampaikan. Ayatnya surah An-Nisa. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Apa kata Allah? Istrimu adalah sawah ladangmu, cangkullah sawah ladangmu menurut cara yang kamu suka. Mau nyangkul sambil mundur juga boleh, asal yang dicangkul sawah seorang. Senak coba-coba nyangkul sawah orang. Iya, di ayatnya Pak Haji. Pak Haji masih kuat nyangkul. Sakit pinggang dolen Pak Haji. Nah, biar kacik sanyam kan dia. Pilah orang tawakannya. Tenang deh, saya nyeramahi orang tua dulu. Dah habis waktunya, dah. Siapkan ilmu, jangan sampai lagi bertanya-tanya.
Itu masih banyak yang nanya yang tidak seharusnya dijawab gitu. Masih ada yang nanya, Ustadz, saya mandi Pak Ustadz bulan puasa. Lah kak iya, tetalan dengan naik dan sengaja batal ke Pak Ustadz. Masih ada yang nanya gitu. Kini dah tak lagi saya jawab. Kalau ada yang nanya, Ustadz, kalau makan dan sengaja batal ke? Saya jawab, kamu nanya. Betul Pak Ustadz, saya nanya tuh, kamu bertanya-tanya. Tinggal saya kirimkan ceramah saya yang tentang hal-hal membatalkan puasa. Tak cari di YouTube, cari channelnya di YouTube Ustadz Hatoli Official. Saya akan kembali setelah lewat yang satu ini. Iklan lewat. Iklan kain sarung. Ya Allah, rasanya itu yang paling gali saya ceramah saya. Sakit baru. Nak kemana lah nak Agi ya? Nak kemana dia ya Pak? Nak kancing kah? Oh nak kancing. Bagaimana tadi? Udah lah, dah habis lah. Dah habis semuanya. 4 IG dah saya sampaikan dan waktunya pun dah habis. Kita masuk sholat asar.